Halo, balik lagi di AM Online. Nah, di kesempatan di video ini kita mau membahas hal-hal yang biasa lagi, khususnya soal teknis kepenulisan ya, kepenulisan bahasa Indonesia yang baik dan semoga benar. Kita mau membahas soal imbuhan. Apa ya? Inilah kira-kira atau afix. Kan masih ingat sama video yang video kemarin soal yang dipisah atau digandeng. Kata yang digandeng itu merupakan awalan ya. Sedangkan awalan merupakan salah satu jenis dari imbuhan. Nah, imbuhan itu jenisnya itu ada beberapa. Ada 4 secara umum. Nah, kita tulis saja. Ini ada awalan, ada sisipan, akhiran, konfiks. Kira-kira ini jenisnya. Imbuhan itu seperti di awalan ini ya, seperti awalan kemarin yang digabung. Jadi semua jenis imbuhan ini digabung atau digandeng penulisannya dengan kata berikutnya. Awalan itu letaknya di depan. Ini yang di depan, contohnya itu disebut prefix. Kalau sisipan itu infix. Akhiran itu sulfiks kalau nggak salah sih. Afiks ini kata imbuhan. Afiks itu bunyi yang ditambahkan pada sebuah kata. Nah, posisinya entah di awal, di akhir, di tengah, atau gabungan dari ketiganya itu. Nanti fungsi dari imbuhan. Ini sebenarnya hal dasar loh. Seperti rumus matematika, seperti rumus aljabar, X plus Y itu. Fungsi dari imbuhan umumnya itu untuk mengubah kelas kata. Ini kata dasarnya kan ubah, tapi beberapa itu menulis. Saya masih sering menjumpai ditulis merubah pakai R. Seharusnya kan mengubah. Kalau merubah kan menjadi rubah binatang itu loh, menjadi Naruto gitu. Imbuhan di awal apa saja? Ada di kemarin, di ini sebagai awalan ya. Ada sisipan di tengah, LR, kemudian akhiran, kan. Ini sajalah contohnya.
Jenisnya ada 4 secara umum. Fungsinya mengubah kelas kata. Tapi selain ini cuma contoh. Sebenarnya ada banyak sekali imbuhan. Ada imbuhan yang dari bahasa asing, serapan dari bahasa asing, misalnya ada dari bahasa Arab. Contohnya a, i, contohnya manusiawi. Itu imbuhan dari bahasa Arab. Kemudian ada dari bahasa Sanskerta. Ada man, wan, atau wati, contohnya Pragawati. Jadi menjadi imbuhan jenis akhiran atau sulfix. Kemudian ada bahasa Inggris is, if, a. Contohnya egois, isnya itu adalah akhiran, masuk jenis imbuhan dari serapan bahasa Inggris, begitu. Jenisnya ada 4 ini ya. Kemudian fungsinya mengubah kelas kata. Contoh. Apa contohnya? Kita ada batu. Batu itu kan benda. Kalau ada imbuhan ada imbuhan sebagai awalan batu kan, jadi membatu. Ini kelas katanya berubah, yang semula merupakan kata benda berubah menjadi kata sifat. Betul lagi, ini dari kata sifat, pindahan kata sifat. Kemudian contohnya mendapatkan konfiks, mendapatkan awalan dan akhiran. Contoh indahnya. Ini berubah menjadi keterangan. Mandi, kata kerja. Pemandian, ini kata benda. Ya kan? Kata kerja mandi berubah menjadi kelasnya berubah menjadi kata benda pemandian. Ketambahan kesamaan. Dari jenis-jenis imbuhan yang banyak sekali ini, fungsi secara rincinya pada masing-masing imbuhan, baik awalan, sisipan, akhiran, konfiks, itu bisa memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ini kalau ditulis banyak sebenarnya. Layar itu kan benda. Tapi kalau ada imbuhan jadi berlayar, itu menjadi kata kerja. Pada intinya dalam penulisannya imbuhan itu digabung dengan kata berikutnya seindah-indahnya. Kedua, ketiga, ini digabung ya. Dari keempat jenis imbuhan ini, awalan ini sudah umum kita jumpai. Akhiran ini sudah umum. Konfiks ini juga sebenarnya sudah umum. Contoh konfik, ini kerjasama ini kan dipisah spasinya. Tapi kalau ketambahan konflik
dan kerjasama lah, tanggung jawab. Nah, nanti bisa jadi kota ketambahan konflik menjadi misalnya per dan an. Nah, tulisannya jadi seperti ini. Pertanggungjawaban digandeng karena mendapatkan awalan dan akhiran. Begitu. Tapi kalau hanya awalan saja, tanggung jawab begini tetap dikasih spasi. Ya. Yang jarang kita jumpai itu yang sisipan ini loh sebenarnya. Soalnya imbuhan jenis sisipan ini letaknya di tengah gitu. Contoh yang sisipan ya, suling, tambahan sisipan r, jadi seruling. R-nya di sini. Ada lagi tunjuk. Tambahan sisipan l, telunjuk. Nah, inilah kira-kira. Ini contohnya dari Wikibooks. Ada gigi, tambahan r, jadi gerigi. Ini sisipan. Contoh. Ya. Sebenarnya ada banyak referensi tentang teknis kepenulisan seperti ini. Soalnya perimbuhan itu bisa bermakna seperti yang saya bilang tadi, bisa bermakna menunjukkan sesuatu yang berbeda. Yang itu bisa berubah menjadi mem, ya kan? Ini kalau diikuti B kan men, kemudian diikuti huruf B, P atau F seperti pukul jadi memukul ya, contoh lain pukul memukul itu berubah menjadi mem ya. Ini ada banyak loh, misalnya pukul memukul. Ada yang berubah menjadinya ya, satu menyatu ya. Ini juga imbuhan ya, jenisnya awalan. Bisa berubah menjadi ang juga, kalah, mengalah. Ini ketemu K. Selain K ada huruf vokal, sama huruf vokal ya, A, I, U, E, O, J, K, H, G, sama KH. Itu berubah menjadi eng, mengambil ya. Atau yang H, harap ya. Mengharap. Khawatir. Ketemu KH. Atau men ini berubah menjadi me saja, jadi e-nya hilang. Ya, ini juga imbuhan. Ada lagi apa ya, merusak
tanam, menanam, berubah menjadi ini masih satu imbuhan loh, sedangkan imbuhan itu banyak banget. Begitulah kira-kira jenis-jenisnya, itu aja lah. Nanti kalau kepanjangan bikin ngantuk ya. Pada intinya kalau nulis imbuhan itu digandeng ya sama kata berikutnya, sama kata yang diimbuhkan itu tadi, itu ditulis digandeng. Oke, terima kasih sudah hadir di sini. Sampai berjumpa di video berikutnya ya.